Tetaplah hidup walau tak berguna. JB 2022. Mantap. Masuk lekah. Main klaim sih mah. Lah, salah orang yang buat sentak kau tuh JB buatnya. Itu nak coach Bang Boy Chandra ya. Malon, ndak gitu go. Jadi coach JB mah jadi lekah. Iyo, carilah di internet. Indah. Iyo. Siapa Bang Boy Chandra? Tibo orangnya say lah. Biarlah. Kok itu kok sawah nak tahu Bang, tu dah. misi bang, tanya cek rumah Minang Lab di mana ya? Say lah kan, Tibo orangnya kan. Bang Boy Chandra kah? Iyo, say. Bang Boy Chandra, Bang? Iya, di mana rumah Minang Lab bang? Nggak ada janji. Kau rumah Minang Lab, Bang? Oh, iya. Awak warna hostnya mah, Bang? Oh, iya. Iya, awak fans abang warna, Bang? Iya, masalah nih, Iya, Bang. kasih. Ayo Ya. mau ngobrol-ngobrol lah dalam Bang. Lewatnya di mana? Oh, situ. Di situ, Bang. Oh, situ. Kalian Iya, semua iya, masak, iya. Bang. Jadi, ya, kasih. Iya. Ya, benar, Bang. Masuk, Bang. Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang balik di rumah Minang Lab. Tepuk tangan dulu. Luar biasa, Masya Allah. Tetaplah hidup walau tak berguna. Mungkin sana ndak asing dengan Quotesko dan tahu ndak sih sakitnya info dari JB. Quotesko yang membuatnya adalah orang awak loh. Percaya nak? Percaya nak? Percaya ndak? Saya. Dah, kebetulan kok yang membuat Quotes tu ada di sebelah JB. Bang Boy Chandra. JB. Tangan dulu untuk Bang Boy. Sehat Bang Boy? Sehat. Iya. Aktivitas kesibukan nang pojok ini Bang Boy? Yang ngitungin uang sih, Jip. Nggak bercanda. Aduh, Amin. saya baru lapor pajak. Oh, iya, enggak salah sih Ya kan. biasa sih bangun pagi kan jam 10. Gosok gigi enggak? Kadang-kadang. Bangun pagi jam 10 terus. Oh, ya. jam 10 Bang Boy bangun. Sama kita Bang Boy. Iya. Ya, emang orang kreatif tuh emang lambe lalunya Bang Boy. Lambe lalu Karena tidurnya lambe telat ya. Iya, betul. Masih Bang Boy kini masih itu Bang Boy masih menulis buku. Masih ada buku baru judulnya Menikmati Manis Racun di Bibirmu. Wah, Itu terbit April. terbit April kok ya Bang Boy. Ya. Waduh. Apa tadi Bang Boy? Menikmati manis racun di bibirmu. Judul buku ya, Jeb, Judul bukan buku. menikmati di Iya, bibirmu. I see. Beda. Itu agak dalam maknanya dari judul tuh baru Bang Boy ya. Kenapa Ya. kok itu judulnya Bang Boy ambil Bang Boy? Karena biar laku saya. Wah, iya, sangat make sense jawaban Bang Boy ya, iya, nggak apa-apa sih, Bang Boy kok, iya, silahkan masuk. Oke. Minum dulu ya? Iya, silahkan Santai ya, Bang Boy. Jip ya? Kita mah santuy-santuy aja Bang Boy, nggak masalah. Oke. Bang Boy. Bang Boy kan sambil-sambil minum ya Bang Boy ya. Ya. Bang Boy kok salah seorang penulis yang bukunya tuh bisa disebut banyak banget peminatnya. Lah seluruh Indonesia skopnya nak sumber lah itu kan Nicole kok. Pasti itu nak sesuatu karya lah tibonya nak Bang Boy. Ya. Pasti ndak lapeh yang namanya dari kritikan ndak lama apalagi dari netizen lah atau dari pembaca-pembaca Bang Boy. Nah, Bang Boy menanggapi kritikan-kritikan kayak itu. Ada ndak yang kritikannya langsung sampai ke Bang Boy? Ada lah, pastilah. Ada. Awal-awal buku tabi saya kan, itu kini di internet masih ada kok. Gitu. Ada yang bilang, oh sampah gitu-gitu lah ya. Sampahnya sahabat. Iya. Ya gitu-gitu lah. Iya, Tapi, iya. tapi kan konsepnya sebenarnya ketika awak berkarya, awak tuh ndak bertugas memenuhi semua keinginan orang. Dan ndak satu orang bisa awak buat sanang. Iya, Sabanya iya. orang nan sanang, sabanya itu pula nan banci. Iya. Jadi betul. fokusnya sama orang yang sanang. Karena emang kayak misalnya makanan sih nggak satu orang bisa suko dan Iya, betul. selera orang tuh berbeda-beda. Randang sih yang lama kecewa, ada juga orang yang tak suka kan? Banyak. Emangnya bodoh sih. Randang kan tak suka. Cele mungkin gara-gara nyaluman cibol ya Bang. Ya mungkin lidahnya dari simin mungkin malah nggak suka sama Kare randang. kaku ya. Kare kaku. Iya. Dalam
dalam membuat buku Bang Boy, dalam membuat novel. Bang Boy fokusnya ke Ada novel buku, ada novel, ada kumpulan cerita, ada puisi, macam-macam. aja. Oh, macam-macam. Tergantung yang laku saya. Oh, yang paling laku? Banyak sih. Oh, banyak. Sadonya paling laku sih. Sadonya paling laku. Dari yang paling laku, novel Ada kah atau judul itu tulisan-tulisan pendek sih. Judulnya Senja Hujan dan Cerita yang Telah Usai. Senja Hujan dan Cerita yang Telah Usai. Ya. Itu tuh patokan kenapa di Sabui, Bang Boy Sabui itu paling laku apa? Ya karena penjualannya kayaknya Paling paling banyak sih dibanding yang lain. Pernah di itu nggak Bang Boy kayak kutipan-kutipan dari Bang Boy itu diklaimnya di orang atau misalnya Ya pernah sih, cuman ya akhirnya kan ketika wak berkarya tuh, karya tuh kan nggak bisa dipisahkan dari orangnya tuh. karakter dari Iya. karya itu lah jaleh dari sia gitu. Ya, jadi ketika misalnya orang mengklaim pun sampai bilosnya kuhai mengklaim itu gitu. Ya kan? Iya, iya, betul, Akhirnya betul, betul. ketika wak buat karya itu sama lah kayak kalau karya tuh sebagai anak rohani lah. Sama kayak amak jo anaknya, walaupun dipisah-pisah tetap saya amak jo anaknya. Walaupun anaknya diangkat sama orang, diakui anak orang lain, Iya. tetap saya secara hakikat amaknya tetap yang tadi. Nggak bisa dirubah. Oh, mau Nggak bisa ditulis di dirubah. karya. Karya Bang. kayak gitu. I see. Dalam membuat buku, Bang Boy pasti menyelipkan pesan-pesan lah di dalamnya. Enggak selalu. Oh, nggak selalu. Apa dia Bang? Bang Boy yang benar. Jangan serius banget. Nah, yang ada lah buku-buku yang ada pesan-pesannya. Mbak sih cara Bang Boy itu biar pesan-pesannya itu tersampaikan ke pembaca Bang Boy gitu dalam penulisannya mungkin Mbak ada cara tersendiri Bang Boy mungkin untuk menyampaikan pesannya. Sebenarnya sih konteks karya itu kan menyampaikan kegelisahan. Keresahan pribadi Bang Ya, Boy itu. betul. Jadi segala sesuatu yang menjadi gelisah itu biasanya ditulis gitu dalam bentuk cerita. Dalam bentuk nah, cerita. kegelisahan itu kan bisa jadi berubah-ubah ya. Hah? Bisa berubah-ubah, Oh, pastilah. berubah-ubah. Setiap Iya, orang iya. tuh kan bisa berubah-ubah. Iya, cuaca saya bisa berubah. Iya, betul. Iya. Perasaan saya bisa berubah kan. Iya kan? Iya, betul. Iya, Bang Boy. dulu Iya. sayang, Heeh. kini lah bantu orang lain. Wah, kalau putus Iya. malah jadi mantan. Bisa jadi kok masih bersama tapi tidak sama lagi rasanya. Apa penyebabnya tuh Bang Boy? Ada orang lain. Oke, lanjut Bang Boy, lanjut. Jadi kan kegelisahan gitu. Nah, biasanya tuh diramu jadi cerita. Gitu. Jadi dari kegelisahan tuh tetap ada pesan yang tersampaikan tibonya ya, Bang Boy? Bisa jadi dalam bentuk pesan, bisa jadi enggak. Karena Iya. secara pribadi sih sebenarnya waktu enggak nio membebani diri wak dengan harus ada standar moral yang tinggi segala macam gitu. Itu jadi beban tersendiri gitu. Sementara ketika memilih jalan berkarya, jalan yang dipilih itu adalah jalan memerdekakan diri. Artinya harus buat sesuatu yang memang wak merasa merdeka gitu. Iya. Kan enggak perlu wak berusaha terlihat baik diluhung Mahadewa gitu, tinggi-tinggi baik, tapi ternyata dalam batinnya pun enggak kuat gitu. Jujur sih Sesuai intinya. kapasitas soalnya lah nih. Iya, gitu. Iya. Kalau itu kan buku yang Bang Boy buat dari keresahan pribadi Bang Boy. Ada nak buku yang Bang Boy membuat bukunya tuh berdasarkan riset-riset mungkin dari orang lain, ada nak Bang Boy? Pastilah, satu buku itu kan riset ya. Sebenarnya sih sama lah polanya sama skripsi ya. Oh iya. Sama lah. Kebetulan lagi menjalani. Cuman kan buku novel misalnya itu pasti riset. Ketika apapun sebenarnya segala sesuatu yang tidak pakai riset itu pasti tidak kuat. Misalnya gitu. Ketika buat karya tulis tentang patah hati misalnya. Ya harus riset dulu. Ya nggak mungkin lah patah hati tiba-tiba jadi buku, nggak mungkin. Satu orang bisa buat buku dong berarti. Iya, betul. Jadi harus kuat pondasinya tibonya. Ya, dan itu dari riset. Kadang-kadang kan Wak membuat setting lah misalnya. Ada satu buku yang Wak tulis tuh judulnya Getir. Apa Bang Boy? Getir. Ya, itu apa sih. tuh Bang Boy Getir tuh? Itu lanjutan dari novel Trauma sih. Judulnya Getir. Kalau Getir. Getir tuh perasaan pahit gitulah sederhananya. Nah, itu settingnya di Banggai.
Banggai? Ya, Sulawesi. Oh, itu bahasa Sulawesi itu loh. Enggak, tempat. Oh, Banggai laut. Getir tuh Getir tuh judul. judulnya, maksudnya itu dari bahasa Soma, Bang Boy. Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia? Iya. Oh, nggak tahu kan? Waduh, kena nih saya nih. Oke, lanjut Bang Boy. Bahasa Indonesia. Nah, jadi kan itu settingnya latar tampeknya tuh di Banggai tadi kan. Ya berarti harus riset kan. Kalau belum pernah ke Banggai, ya berarti awak harus tahu bahwa daerah situ, bahwa budaya yang pengen awak adopsi untuk cerita gitu. Bahkan ketika awak nulis cerita tentang setting Padang pun, awak harus riset. Tetap harus riset. Ya, Walaupun itu daerah awak seorang. Walaupun itu daerah awak seorang. Iya, Karena iya. awak nggak tahu. Ada banyak orang yang merasa paling tahu tentang daerahnya. Sebenarnya nggak tahu juga. Si paling tahu. Ya, si paling tahu. Banyak tuh si paling Banyak. tahu. Apalagi di medsos kan. Iya. Banyak Aduh. kayak gitu. Iya. Itu butuh riset gitu. Apalagi keadaan warga sekitarnya itu tetap perlu diriset tuh, Bang. Iya, kan Keadaan ada hal-hal lingkungan. yang sensitif. Kalau misalnya ya sebuah karya itu kan sebenarnya medium menyampaikan informasi. Nah, kalau informasi itu salah, ya berarti kan itu bisa jadi polemik. Nah, si pengkarya kan punya tanggung jawab itu. Misalnya kalau misalnya ada orang yang membuat cerita tentang Minang lah, gitu. Minang, ya. Tanah Minang gitu. Kalau nyentak riset, bisa jadi bisa membuat kesimpulan di Minang tuh orangnya nggak banyak Islam misalnya. Misal kayak itu Iya, kalau iya. nyentak Kalau riset nyentak kan, riset, iya, ya iya. bisa jadinya punya kesimpulan kayak gitu. Padahal di Sumatera Barat itu lebih dari 98% mayoritas Islam. Mayoritas Muslim ya. Nah, kalau misalnya Wak ndak riset, Wak ndak tahu fakta itu kan, dan fakta itu yang akhirnya Wak ramu jadi sebuah karya. Berarti terkategori sangat penting. Oh iya dong, karena itu pertaruhan nyawa Pak. Iya, salah sakitnya. Masuk penjara saya. Iya. Gitu. Dalam menulis sebuah karya, Bang Boy, selama kok Bang Boy menulis ya. Di pertengahan jalan tuh pernah nggak Bang Boy kayak stuck atau mungkin kayak tersandek di tengah jalan lah gitu dalam menulisnya ya Bang Boy? Pernah nggak Bang Boy? Itu sih kayaknya normal ya. Menulis itu kan kayak menjalani sebuah hubungan asmara. Oh, berarti seorang Bang Boy pun pernah kayak gitu ya? Iyalah, semua orang pernah kayak gitulah. Setiap berkarya itu sama kayak menjalani sebuah hubungan asmara. Asik. Ada saatnya berantem, ada saatnya berjauhan, Woi, seru ada Bang. saat makan bareng gitu, ke ini bareng, atau ke Taplau bareng. Kirain gitu. staycation. Ya. Ada kayak gitu. Jadi Iya. nggak selamanya jalan tuh bisa lancar. Ada naik turunnya. Iya, ya, Bang kadang-kadang Boy. kan lagi ada pitih kan lancar gitu, bisa jalan-jalan. Oh, kalau nggak ada PT? Ada itu teleponan gitu. Pakai WA, Via wifi virtual. tetangga gitu. Via Kayak gitu, virtual. berkarya kayak gitu juga sih. Normal lah. Iya. Oke. Dalam menulis buku Bang Boy, itu tentunya ada konflik yang Bang Boy yang dong. Nah, caro seorang Bang Boy Chandra menggambarkan sebuah konflik biar pembaca Bang Boy itu paham dengan konflik yang Bang Boy sampaikan di dalam karya Bang Boy. Sama kayak Wak di rumah. Jadi kalau Wak di rumah tuh kan kalau kehidupan amak jaya Wak Adam itu kan aneh ya. Orang pengen damai. Enggak, pasti ada lah. Oke, kenapa Ya, tidak ada piring berdebat. terlempar gitu ya? Bang Boy? Berdebat gitu ya. Enggak separah itu. Enggak separah itu. Ya misalnya Iya. di rumah kan Nah, ada baca kak sakete lah, berdebat, iya. Ada tidak mulut. sependapat. Iya. Yang satu pilih Pak Jokowi, yang satu pilih Pak Prabowo gitu kan. Iya. Waktu kampanye misalnya. Iya, itu relate tuh bagi Itu masyarakat kan tuh. relate Sangat gitu. relate ya. Kamu ketika wak buat karya ya wak memahami hal-hal di sekitar dan apa yang bisa wak adopsi ya wak adopsi. Gitu, I see. Kita tahu lah Bang Boy Chandra. Kok lah berapa tahun Bang tibonya jadi seorang penulis Bang? Masuk tahun 11. Masuk tahun 11. Jadi mulainya dari tahun 2011. Oh, 2011. Itu Bang Boy mulainya di Sumbar. Batu waktu. Di Batu. Serius? Di Batu kok aku Bang Boy? Iya, Nama daerah? ada batu di Tanggaye itu tuli-tuli. Serius nama. Canda aja sih Bapak. Pertanyaannya serius banget. Ya kadang kami tahu Bang Boy itu kocak, makanya kami arahan serius. Aduh, serius banget. Ternyata tetap arahnya ke kocak sih. Iya, ngantuk serius. Nah, masih nyok. Dingin soalnya.
AC-nya bagus Minang Leo. Bang Boy iya, thank you. Sponsor? Enggak sponsor. Dah, Bang Boy pertama kali menulis tuh di Sumbar atau 2011 balik. Iya, di mana? Di Sumbar? Iya, atau- di Padang. Oh, di Padang. Emang Ya. dari dulu di Padang atau? Iya, dari dulu di Padang. Oh. Kan emang cinta Padang. Weh, sih. Padang yang meragukan saya, Pak. Wah, masuk juga kritikan. Saya cinta lo. Padang, sangat cinta Padang. Film pun kan di Padang kan syutingnya. Iya, Kayaknya iya, itu iya, film layar lebar pertama yang syuting di Padang. Di Padang ya, Di Padang pure. bukan iya. di Sumbar ya. Aha. Kayaknya itu ya cinta di Padang. Dan termasuk salah satu orang yang kayaknya sih kalau di Sabu Indah merantau, Batang tuh kan ke Jogja setahun, ngawanan orang rumah kan. Tapi sebenarnya sih pengen di Padang gitu. Di Jogja mangga Bang Boy? Orang rumah Bang. Jual gudeg waktu itu. Enggak, kuliah. Canda lagi. Kuliah. Dah, kan lah masuk soleh tahu lah expert lah Bang Boy. di Enggak sih, bidangnya. masih beraja sih. Siap, menendah. Masih beraja. Masya Allah. Dah, seberapa berpengaruhnya dunia apa namanya dunia penulisan bagi seorang Bang Boy Chandra selama 11 tahun? Berpengaruh lah kalau misalnya dunia kepenulisan tidak ada, mungkin Boy Chandra sekarang udah jadi musisi. Oh iya. Oh emang Enggak lah, enggak. Baru katanya Bang Boy hobi musik atau tidak? Maksudnya ya karena berpengaruh itu kan orang-orang taunya Boy Chandra ya penulis Penulis, gitu. iya. Ya itu. Kenapa Bang Boy ambil jadi penulis? Kenapa nggak musisi kayak Ya karena nggak bisa nyanyi. Kalau bisa nyanyi kan Iya sih. lah jadi musisi. Wah, kira ada kisah inspiratifnya. Wah, Nggak. pertama Nggak, kali nggak. saya melihat apa? Nggak sih. Nggak ada sih. Waktu Simpel itu- sekali ya Bang iya, Boy. nggak ada. Nggak serius Bang Boy. Iya. Dah, ya maksudnya, Bang Boy lebih milih nulis karena emang Bang Boy suka, saya tahu. Jadi dulu tuh ada momen kebetulan kan aktif di organisasi. Oh Di kampus, Iya, di ya kampus, oke. namanya UKKPK, Unit Kegiatan Komunikasi dan Penyiaran Kampus. Oke. Sempat jadi ketua umum dan kebetulan waktu itu ya namanya orang muda lah ya, darah masih meledak-ledak tuh, agak perfeksionis dan suka berang-berang sama orang. Jadi kalau misalnya ada orang nggak bisa melakukan sesuatu di kampus ya, biasalah organisasi, ya masa itu sih nggak bisa dilakukan, harusnya kan bisa belajar gitu ya. Iya. Tapi ternyata pola itu tuh tidak sehat. Maksudnya ketika berang ke orang gitu langsung, itu orang jadi tidak suka kan. Mungkin banyak yang tidak suka dulu. Kini sih kayaknya masih ada lah. Normal lah. Masih ada atau masih banyak? Masih ada. Boleh masih Tapi ada. berusaha tidak membuat orang tidak suka. Oh, Kalau ini tidak suka ya itu urusan ini sih, penyakit hatinya surang. Iya. Iya kan? Apalagi zaman-zaman pandemi, kok tambah banyak orang yang Ya stres ya. stres, itu nyelampiaskan. Wih, ada Bang Boy kau. Nyelampiaskan. Enggak sih, sejauh aku enggak ada sih. Nggak ada. Nggak tahu ya bisiko ya. Iya. Tapi emang waktu itu sih menulis itu jadi salah satu media untuk menyalurkan menyalurkan emosi, menyalurkan perasaan. Karena kalau langsung sama orang, misalnya mengecek sama orang, Iya. wah nggak suka sama orang, wah nggak suka sama JB misalnya. Kadang-kadang itu tuh jadi nggak sehat. Orang kok kan nggak bisa menerima, walaupun maksud waktu baik, mungkin Iya. penyampaian cara menyampaikan ndak baik, komunikasi ndak baik, itu jadi ndak sehat kan. Iya. Tapi ketika itu diubah ke medium tulisan, ternyata itu bisa berefek bagus. Secara emosional awak tersalurkan, yang orang kok bisa jadinya ndak terganggu gitu. Karena kan itu bisa jadi ndak untuk inyo. Iya. Dan ketika ini jadi tulisan, ini jadi tulisan yang untuk universal orang. Nggak tertuju pada satu Nggak tertuju kaum satu atau orang. Misalnya wak nggak suka sama JB, Iya. ketika wak sabian JB dan nggak suka sama Wang tuh. Ya karena saya cowok kan. Iya Pak. Ya maksudnya nggak kayak gitu Pak. Jangan ya. serius-serius amat. Iya Pak, kena. Wah, balian. Nah, ketika misalnya itu disabian di dalam tulisan, Iya. awak bisa nyabi ada nggak suka kawaang, tapi kawaang kok sia. Iya kan? Iya. Dan itu jadi lebih umum. Nah,
Wah, rasa media itu tuh jadi sesuatu yang menyehatkan mental sebenarnya gitu. Kalau misalnya wah terlalu banyak kegelisahan, wah terlalu banyak hal yang menjadi beban, ketika itu dituliskan itu jadi penyaluran emosi kan, dan itu secara mental mungkin bisa membantu. Gitu. Jadi lebih ringan loh rasanya. Ya, karena ada banyak orang di dunia kok maraso hidupnya barek bana karena dia tidak punya kawan cerita dan dia tidak tahu kamu akan menyalurkan emosi itu. Iya. Tapi menurut Bang Boy itu sama tuh bercerita melalui karya, sama bercerita sama orang lain. Beda lah. Beda. Tapi impactnya beda loh. Beda karena Iko ketika Secara bercerita melalui karya, responnya tuh kan ya udah, beragam. awak cuman kayak membuang sesuatu ke tong gitu ya udah selesai. Nah, iya. ketika awak cerita sama orang langsung, orang kok kan ya ada yang pas, ada yang indah. Kadang-kadang awak cerita kesedihan awaknya malah adu nasib kan. Ya kan? Dan pernah lo menipu dia Mas ya kan? Iya masalahnya kan pengen cari saya gitu. Ang segitunya aja. Ya ang segitunya aja, dia lebih bansai lo ya salah hang ya. Ya kan? Iya. Dan cerita amak dia lah meninggal lo santai saja. Ya kan tak bisa mode itu gitu. Kenapa harus? Iya kan? Kenapa harus itu? Iya maksudnya gak lah meninggal jadi cewek. Agak gelap candaan Bang Boy. Ya, jadi nggak apa-apa. Jadi kan hal-hal kayak gitu tuh kadang-kadang kalau kau orang ya bisa jadi enggak tepat. Enggak satu orang bisa jadi pendengar yang baik. Iya. Kadang-kadang beberapa orang cuma pengen didengar sih kadang-kadang gitu. Dan itu kan sisi egois manusia. Kadang-kadang awak pun ada di posisi itu kan. Wah pengen didengar sih gitu. Nah, ketika awak menulis dan menjadikan karya, awak enggak akan mendapatkan komentar-komentar yang enggak awak harapkan. Iya. I see. Ngerti nggak nge-yo sih dari tadi? Sih. ngerti, paham. Jadi emang ya yang Bang Boy pilih kini itu kayak menyalurkannya via menulis ya emang berbeda lu dengan baca cerita ke orang, efeknya beda-beda masing-masing. Beda, tapi artinya butuh baca cerita ke orang juga. Tetap butuh cerita ke orang. Tetaplah sebagai manusia kan. Tuh kini ke istri baca cerita levelnya. Ya, salah satu. Bang Boy enggak punya kayak kalau awak misalnya awak kan kayak cerita-cerita aja Bang Boy tadi awak punya inspirasi dari Indofitgram. Bang Boy punya enggak seorang yang Bang Boy jadikan inspirator gitu sebagai secara khusus sih kayaknya enggak ada. Tapi awak mengagumi orang banyak. Konteksnya mengagumi. Ya, karena awak enggak suka mengkultuskan satu orang doh. Tapi awak mengagumi mengakui kelebihan orang tuh suka. Misal awak kagum sama Raditya Dika misalnya. Di zaman itu Radit adalah salah satu orang yang bisa memanfaatkan internet sebaik mungkin untuk industri kreatifnya. Di zaman itu kayaknya tidak banyak orang yang memanfaatkan internet setotal itu waktu itu. Di zaman itulah 2006 di zaman Radit gitu. Masih rajin nulis. Ya. Iya. Di zaman itu misalnya ada banyak sih sebenarnya dan setiap orang yang itu punya sisi kagumnya beda-beda. Misal Radit tadi di internetnya misalnya kan kayak An Mansur di puisi-puisinya yang kayaknya sih lebih mudah dinikmati gitu. Kayak Eka Kurniawan penceritaannya gitu. Terus Agus Nur kayak ceritanya tuh kayak lebih gelap dan ada sensasi tersendiri lebih gitu. Deep. Ya, misalnya kayak kalau puisi Esa Tegar, lokalitas keminangannya tuh lebih kental lah misalnya. Ada banyak sih. Kalau di Sumbar tuh ada Iyut Pitra, Esa Tegar, ada siapa namanya Pak? Aduh, lupa. Heru, ada Farik. Yang paling Bang Boy kagumi lah misalnya Agela di antara yang lainnya Iko yang paling Bang Boy yang paling. Kalau di Sumbar kayaknya sih banyak sih ya. Cuman salah satunya sama-sama lah. Sama-sama. Cuma kalau yang Dake mungkin Bang Esa, Dake dan sering berdiskusi si Iyut Dake. Kalau nasional? Kalau di luar Sumbar kayaknya karya-karya Eka Kurniawan. Eka Kurniawan. Kalau di Sumbar kayaknya ada JS Kairen, ada banyak sih, ada Genta Kiswara gitu. Yeah, Bang Genta, tahu. Bang Boy, asal Bang Boy dari mana Bang Boy? Kelahiran? Kalau dulu tuh Pariaman, kalau kini jadi Agam. Malah bukan Pasaman Bang Boy. Pasaman Barat tuh ayah. Oh. Ayah Talu,
sama Malala. Cuman kelahiran Bang Boy di Malala. Oh dulu Pariaman. Dulu kan Pariaman. Padang Pariaman nak. Padang Pariaman ya. Padang Pariaman kalau nggak Tapi kan orang Pariaman ngakunya. Iya sih, kan itu Pariaman Laweh konteksnya dulu. Iya, kini kan jadi agam saya tiba-tiba. Sedih kok jadi agam. Bang Boy mau Ayo dong disuasi. orang agam. Nggak sih, bangga. Iya, Masya Orang agam banyak kok pembaca, Wak. Iya. Satu orang agam tuh pembaca buku, Wak. Oh, Iya, orang agam loyal loh. masa? Iya, tanyalah sama orang agam, pasti beli buku, Wak. Ada orang agam sih? Ada. Kebetulan Iya, orang agam beli buku Boy Chandra ya. Oh, kode lo sekalian. Iya dong. Dulu SMA Bang Boy di mana Bang Boy kalau boleh? Sama satu Simpang Ampe, Oh, SMA. Pasaman Barat. SMA 1 Simpang P Pasaman Barat. Ya. Oh, berarti Bang Boy lah iya di ya yang Di kini Malala, agam. Ya, di Malala. terus SD-nya di Malala, kelas 2 SD pindah ke Pasaman Pasaman Barat. Dari SD berarti. Bang. Ya, kelas 2 SD dari Kelas Pasaman 2 SD Barat di- sampai SMA. Sampai SMA. SMA-nya di mana Bang Boy? SMA 1 tadi, Pasaman Barat. Tuh Pasaman Barat. SMP-nya MTSN 1 Simpang 4. Pernah dulu di SMA pernah jadi anak nakal nggak Bang Boy? Pernah cabut mungkin? Oh, cabut normal lah ya. Cabut normal Bang Boy? Cabut bagi- kok normal? Bagaimana normal sih kayaknya. Bagi Bang Boy? Ya. Oh, berarti pernah cabut Bang Boy? Ya kan enggak satu guru tuh menyenangkan. Wah, serius awak ada berarti cabut sih dulu. Oh, berarti bagi Bang Boy. Itu bagi kan Bang. manusiawi ya. Iya, manusiawi, Orang harus ya. mengakui itu kan. Ada guru yang memang menyenangkan, ada guru yang tidak menyenangkan, Ha. dan remaja-remaja itu kan hormonnya masih bahaya, masih bertumbuh gitu ya. Itu di tahun berapa Bang Boy? Apa istilah puber lah istilah. Itu tahun 2005-an, SMA 2005 sampai 2008. Untuk anak SMA lah termasuk berpikir kritis ya kayak itu ya Bang Boy. Wah, wak nasuko juga gurunya mungkin tuh cabut lah. Sebenarnya sih nggak cabut. Sebenarnya tuh kayak ke? misalnya Kabur ke kantin. Sorry ya Pak ya. Iya. Jadi kayak misalnya ada guru gitu ya, masuk absen duduk sebentar Pak misi gitu, misi kan, iya. ke kantin gitu. Beko pas jam-jam 5 menit ke selesai Wak balik ke kelas. Oh, panganawa kayak yang cabut bawa tas keluar. Oh, itu ada juga sih. Aduh, Jo. Tapi itu SMP. Aduh, Jo. Panganawa, oh ternyata. Tapi itu tadi- SMP. Oh, SMP. Oh, di SMA atau Bat? SMA enggak sih, Masih sama. masih sama. Cuma enggak cocok banget sih. Yang cabut bawa tas keluar pulang. SMP sih kayaknya. Karena SMA. rumah Wak dake. Wah, waduh. Tapi kalau SMA enggak? SMA sih jarang, karena rumah Wak jauh sih. Paling cabut-cabut kayak tadi tuh, keluar terus beko masuk lol ya. Oh, karena konteksnya rumah doang. Iyalah, kalau Iya, dake iya. mungkin cabut juga sih. Iya, tapi emang kadang-kadang Bang Boy nak suka ya sama pelajaran. Sebenarnya sih itu kan kayak sama pelajaran atau sama gurunya tipe Bang Boy? Iya, ya dua-duanya lah. Dua-duanya. Karena kan pelajaran itu kenapa tidak disuka, gurunya nggak bisa memberikan pola pengajaran yang menyenangkan. Akhirnya murid itu nggak suka sama pelajarannya, sekaligus sama gurunya. Oh, iya, Iya kan? Karena yang mengajarnya pun tidak sesuai mungkin sama selera Iya, muridnya gitu. dan ngajar tuh nggak mudah, Jeb. Iya, iyalah. Nggak mudah Iyalah, gitu. wajar lah. Makanya guru pun harus memahami itu biar bahannya supaya bisa menjadi guru yang menyenangkan gitu. Kan ada guru yang emang menyenangkan bana. Iya. Ketika Ada. perpisahan saya jadi menangis-nangis gitu kan. Nah, ada lah. Ada guru yang ketikanya pindah alhamdulillah. ada rasa bersyukur gitu. Ya, gitu. Iya. Karena nggak mudah gitu. Makanya kalau ada orang pengen jadi guru ya itu emang harus dipertimbangkan sebaik mungkin. Awak pun sampai kini nggak berani karena takut tidak bisa menjadi guru yang ideal. Karena emang tidak Tidak mudah. itu Ya. deh Bang Boy. Dan sayangnya gaji guru itu kan kadang-kadang tidak layak dengan apa yang diberikannya. Iya. Harusnya guru itu kan dapat gaji yang layak. Sementara tidak satu guru dapat gaji yang layak. Gitu. Di satu sisi Wak, lo bisa menyalahkan gurunya dengan efek yang diagihnya. Berarti yang perlu disalahkan Sistem. Ya. Bare obrolan gua. Iya. Ganti sih lah Bang Boy. Beda konteks dong. Abang tuh kuliahnya itu Jip, manajemen pendidikan. Siapa? Oh, Bang Boy. Ya. Oh. Manajemen pendidikan, satunya manajemen pendidikan, satunya manajemen pendidikan. Oh, iya. Pernah nggak dulu di SMA Bang Boy kayak diremehkan sama orang-orang atau mungkin beberapa orang meremehkan? Itu secara langsung sih kayaknya enggak ya. Secara langsung enggak. Tapi secara sosial mungkin iya. Oh, seperti apa tuh Bang Boy? Mode Ya normal lah. Misalnya anak-anak orang kaya kan kawannya sama anak-anak orang kaya kan. Oh, iya. Yang miskin kawannya sama-sama anak orang miskin kan gitu. Iya sih, terasa bagi saya. Betul lah ya.
Kebetulan waktu itu nggak ada motor. Ketika sekolah itu, ketika cowok nggak punya motor di sekolah, itu kayaknya kastanya di level bawah lah. Kecuali Inyo lucu. Oh, cowok humoris. Iya, iya. Kalau iya. misalnya miskin nggak punya motor tapi lucu, masih ada lah terbantu. Iya, 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 iya. Ya kan? Iya. Kayak gitu. I see. Dan itu kadang-kadang jadi mungkin nggak disisihkan, cuma minder saya. Lebih ke berarti dari Bang Boy Sadar seorang. diri lah, Sadar ya. diri Ya, seorang. gitu. Oh. Jadi kawan wak ya itu saya ada yang sama-sama itu loh gitu. Dari wak cerita tadi Bang Boy ada nyambut guru, emang setiap guru kok beda. Ada yang ketika wak jadi alumni nangis-nangis ke sebut guru tuh. Tapi konteksnya adalah bukan berarti wak tidak menghargai guru ya. Iyalah. Ketika wak katakan itu tidak menyenangkan, itu semata-mata karena pola pengajarannya. Iya, betul. Bukan karena personalitinya. Bukan. Awak orang yang sangat menghormati guru wak sadonya. Nah, yang ada nak guru yang paling Bang Boy inget, seorang mungkin atau dua orang guru yang paling Bang Boy inget sampai kini mungkin karena suatu hal. Setiap tingkat pendidikan tuh kayaknya punya kesan masing-masing ya. Kalau di SD itu ada guru namanya dulu tuh Bu Miss sama Pak Kamus. Dia Pak ngajar apa Kamus tuh? namanya. tahu abang kayaknya. Jadi awak lupus di pelajarannya, kayaknya Pak Kamus ke matematik, Bu Miss ke wali kelas 2. Apa yang membuat Bang Boy inget? Bu Misko waktu itu pertama pindahan kan, jadi kayaknya Bu Misko ya wali kelas yang mengayomi gitulah. Dia di SMA, di SD 27 Sungai Jernih. Oh, Bu Mis namanya. Bu Miss. Kalau yang apa tuh wali kelas sampai namanya Pak Kamus. elok lah. Ya elok lah waktu itu. Kalau SMA ada SMA yang lebih. SMP sih ya. SMP sih kayaknya enggak, biasa-biasa sih kayak. Oh, berarti SMA berarti. SMA Kalau SMA Bu Retno karena wali kelas kan. Asia ya SMA ya. Ya satu guru SMA satu SMA lah ya. Wah, main aman sekali Bang. Karena kayaknya ingatan tuh terbatas lah. Cuma Bu Retno ya karena masih ada satu. Apa tuh Bang Boy? Guru SMA tuh namanya Pak Datua. Jadi Pak Datua aku guru bahasa Indonesia, Wak. Sabananya secara personal, waktu itu nggak pernah punya kedekatan apa-apa dengan Pak Datua kadang. Nggak pernah ngobrol serius, nggak pernah punya kedekatan apa-apa gitu ya, nggak pernah ngobrol dake-dake. Cuman kelas murid gitu. Ya muridnya aja murid biasa-biasa saya. Tapi ada hal yang berkesan dari Pak Datua adalah Pak Datua itu guru yang menurut Wak itu sangat berprinsip dan punya punya pendirian yang kuat. Ini guru bahasa Indonesia dan ini tuh emang mengajar dengan bahasa Indonesia yang baku lah. Dan itu tuh menurut Wak keren. Di saat di zaman itu kayaknya di lingkungan Wak orang-orang Minang tuh masih manggalaan orang berbahasa Indonesia gitu. Dan dia bisa mengimplementasikan itu dengan dan baik. itu menyenangkan gitu. Walaupun guru tuh nyok kaku sih, maksudnya ndak guru yang suka melawak atau gitu. Tapi itu berkesan dan mungkin salah satu guru yang punya pengaruh kenapa Wak gini menulis gitu. Salah satu pengaruhnya Bang. Ya, Pak Datua namanya. Pak Datua. Oke. Iko agak keluar dari konteks pertanyaannya Cik Bang Boy ya, karena Wak mewakili kaum sad boy. Oke. Wajar nggak sih Bang Boy ketika seorang cowok tuh menangis karena putus cinta? Wajar lah. Wajar. Kenapa wajar menurut seorang Bang Boy Chandra? Perbedaan cewek dengan cowok itu kan secara fisik sebenarnya ya yang satu bisa melahirkan, yang satu tidak. Tapi yang lain-lain kan sebenarnya sama. Cewek punya air mata, cowok punya air mata. Oh iyalah, manusia. Iya kan? Cewek butuh makan, makanannya juga makanan yang dimakan cowok. Iya. Oke. Iya kan? Jadi kalau cewek sah-sah menangis, laki-laki juga harusnya sah-sah menangis ya. Sah-sah menangis. Iya. Tidak membuat Wak terlihat lemah kok dengan menangis. Justru kalau orang nggak pernah menangis, itu bisa jadi ada hal yang nggak selesai dalam dirinya. Ya ujung-ujungnya bisa bunuh diri kan. Oh iya. Jadi menangis itu kan salah satu cara untuk menyalurkan emosi. Jadi setuju nggak Bang Boy kalau dia yang ngecian? Cowok tuh jarang nangis. Sekalinya nangis air matanya tulus. Nggak sih. Siapa yang baik kayak gitu sih? Netizen. Waduh, enggak.
Nggak Awak lah. main aman. Miko awak kada kelas deh Bang Boy. Nggak sih, kayak. Nggak, setiap orang Iya. itu punya waktu untuk mengeluarkan air mata buayanya. Setiap orang punya waktu untuk mengeluarkan air mata ketulusannya. Siapa yang tahu ini orangnya. Ya kan? Ya kayak gitu. Ada kok padusi yang nangi beko lah putih kan mati selang wae gitu. Iya. Ya kan? Bukan cuma cowok yang Bukan ngeluarin cuma air mata cowok, buaya ya. cewek juga tuh kayak gitu. Dan itu manusiawi. Nggak ada manusia itu yang sempurna kan? Tapi kenapa banyak orang yang nyebut cowok yang air mata buaya kebanyakan gitu? Itu kan untuk memenuhi ego padusi saya. Oh, begitu. Iya. Sama kayak orang mikir cewek nggak pernah salah, cowok selalu salah gitu kan. Itu kan kalimat untuk memenuhkan ego perempuan. Oh, oke. Ya sama kayak laki-laki yang kerajo itu harus cowok, cewek itu di rumah saya itu kan ego laki-laki. Tapi sebenarnya secara hakikat ya padusi tetap bisa bakar Tetap bisa aja. bakar aja, ya. Tetap harusnya punya kesempatan berkarir yang lebih bagus juga gitu. Kan ada di kampung-kampung, oh padusi di rumah saya lah, rumah saya. mangga sekolah tinggi-tinggi, kan Iya, ngasuh iya. anak saya. Ya beda lah, kan tak satu padusi harus ngasuh anak. Betul. Ada kok padusi yang bisa mandiri, cari pitih, berkarir bagus, lakinya berkarir bagus, anaknya ya kasuh basamu gitu, atau pakai jasa. Iya, Ya kan iya. nggak masalah, zaman udah beda kok. Gitu. Betul. Jawaban Bang Boy aman bagi kaum cewek. Dakwah tuh aman. aman. Nggak ada diserang cewek gue. Tapi kalau pengen nyerang sih nggak masalah. Wah, siap diserang. Ya, Nggak ada maksudnya selama itu debat yang sehat sih nggak masalah. Oke, Cuman orang Bang di Boy. media sosial kok kadang-kadang kan debatnya nggak sehat. Iya, betul. Ya kan? Asal-asal sih kadang Bang Boy. Selama konteksnya jelas, ya nggak masalah kritik, saran itu nggak masalah gitu. Asal kritiknya. Tapi kalau nyobain cheese kan, misalnya ada orang kok ke JB, nggak ngonten nang kok alay, alaynya tuh di mana? Iya, harus dijelaskan secara detail. Harus jale kan lah Iya, gitu. iya. Harus kalau misalnya ndak jale konteksnya tuh kan jadi aneh gitu. Beberapa waktu lalu awak tahu awak pribadi lah, awak pribadi tahu Bang Boy ada salah satu buku Bang Boy yang dijadikan film. Itu buku pertama Bang Boy yang dijadikan film? Atau? Duo sih kayaknya. Oh, duo. Duo. Oh, OTW cek lah Bang Boy. Itu Duo yang ngalah. Oh, dua yang ngalah. Dua yang ngalah. Oh, berarti sebelum yang petang itu adalah Bang Boy. Aduh, yang pertama tuh yang main Jeffrey Nicole sama Aurora Ribeiro, banyak sih waktu itu. Judulnya apa tuh Bang Boy yang? Judulnya Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi, tayang di Netflix. Film balik Bang Boy. Gini ada tawaran sih, cuman lagi nego-nego. Oke. PH-nya pengen syuting di Padang, di Jakarta. Origami Hati kan. Tapi Bang Boy pengen Sampai kini yang itu masih pengennya di Padang. Mungkin sih nggak jadi, tapi kalau jadi di Padang. Wih, Tapi kalau kalau jadi yang lain mungkin bisa di Jakarta. ada kalau jadi. Yang lainnya. Kalau jadi. Karena kan tantangan kita tuh Jin, tantangan waktu sebenarnya adalah Ya. awak butuh pemain-pemain atau kreator-kreator kan yang punya value ya. Iya. Value itu bukan hanya skill, tapi bisa jadi value kalau produksian film, kayaknya punya media sosial yang bisa menjadi media bantuan nggak untuk promosi. Walaupun kayaknya produksi film pasti punya budget itu. Iyalah. Tapi kan itu jadi nilai plus. Nah, hari itu sih banyak sebenarnya di Sumbar kok, di Minang kok anak-anak muda yang aktif di TikTok lah rame gitu. Iya. Cuman akan sangat sayang ketika hal itu tidak dibarengi dengan pengasahan skill. Kalau cuma sekedar di medsos Banyak medsos tapi nggak ada skill Iya, ya kan nggak bisa dipakai apa dulu gunanya, gitu iya. ya. Tapi kalau misalnya kawan-kawan yang aktif di media sosial, ini mulai sadar itu, belajar sekolah peran, belajar keaktoran, Iya. yang bagus gitu, itu akan di Sumber akan bisa jadi Maksimal. jadi gelombang baru lah untuk industri kreatif. Karena kalau di luar di Jawa lah misalnya orang Minang banyak dan keren-keren. Cuman yang dari kurang Minang yang di Siko nyebutnya ya enggak Keren-keren, cuman enggak terekspos. Ada yang terekspos, skillnya masih mentah. Iya. Emang realita benar sih. Dan itu sebenarnya perlu kolaborasi kan. Nah itulah makanya kita kolaborasi. Ya, betul. Oke, Bang Boy, thank you Bang Boy udah Terima mau kasih. mampir ke Iya. rumah Minang Live. Ya, terima Sehat kasih. selalu Bang Boy sama Sehat. istri, Amin. sehat-sehat Jimmy terus juga. dan kalau nextnya kita undang lagi bisa. Iya, siap lah. Iya. Siapapun sebenarnya
di Sumbar ketika pengen kolaborasi selama serius konten jangan ange-angean ya, Iya, ya ayo saya gitu. Tapi kalau baru episode pertama nge-ange aja langsung. Iya. Agak Cari salah. gitu ya. Iya, iya. Kok bisa wah enggak sehat dulu lagi. Kadang semangatnya di awal sih ya Bang Boy. Bang Boy, YouTube Bang Boy apa Bang Boy? Boy Chandra. Boy Chandra. Sama Sama semua platform. Boy Chandra. Boy Chandra. Oke, silakan kawan-kawan di subscribe atau penonton Bang Boy boleh subscribe ke channel itu. Bisa. Oke, terima kasih sanak-sanak saudaranya yang menonton. Mohon maaf dari GB dan Bang Boy bila ada kami ada salah-salah kata dan perbuatan. Izin pamit dari GB mewakili kru-kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.